kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Ya, jadi artinya usia gestasi berapapun, kalau kurangnya dari 2.000, kurang dari 2.500 gramnya itu disebut BBR. Jadi BBR masih merupakan masalah di Indonesia ya. Jadi di sini menurut SKSP melihat dokumentasi kematian natal karena BBR. Dan masalah yang sering timbul sebagai penyebab BBR adalah hipotermi, hipoglikemi, hiperbilirubinemia, infeksi atau sepsis dan gangguan imun. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Biasanya penyebabnya ini ya, persalinan kurang bulan, prematur tentunya itu adalah dianggap usia kehamilannya 28 minggu sampai 36 minggu. Tetapi bisa juga bayi yang kecil untuk masa kehamilan. Jadi kalau dilihat adalah umurnya 7 bulan, hanya yang kecil. Artinya ada hambatan pertumbuhan saat dalam kandungan atau PJT ya. Oke, bayi kurang bulan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau umurnya itu dianggap kurang dari 37 minggu. Nah, sebagian besar bayi kurang bulan belum siap hidup di luar kandungan. Jadi artinya mungkin di sini maksudnya adalah kesulitan ya untuk mulai bernafas, belum bisa melawan infeksi dan menjaga tubuhnya berkalaman. Ini tentunya karena dia belum bisa, nah kita sebagai tenaga kesehatan harus menjaga supaya masalah itu bisa diatasi. Itu yang prematur murni. Nah, sekarang kalau yang KMK ya, adalah bayi yang tidak tumbuh dengan baik di dalam kandungan. Nah, KMK itu bisa KMK lebih bulan, jadi maksudnya NLB ya, neonatus lebih bulan, kecil untuk masa kehamilan, atau bayi bulan NCB, KMK, atau bayi kurang bulan apa NKB, KMK. Ya, jadi bayi KMK 10 bulan kebanyakan mampu bernafas dan menghisap dengan baik. Nah, di sini bisa dilihat ya, batasnya adalah sini 37 minggu. Jadi 37 minggu bawah artinya yang termasuk ini 7 bulan ya sampai 42 minggu. Di atas 42 minggu itu lebih bulan. Yang dimaksud dengan bayi yang sesuai masa kehamilan adalah yang tengah ini. Di antara garis ini, ya, ini yang bayi artinya sesuai masa kehamilan. Kalau di bawah ini ya kecil untuk masa kehamilan. Kalau lebih dia besar untuk kehamilan. Nah, faktor-faktor apa sih ya, yang berhubungan dengan BBR? Di sini umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 25 tahun, jarak kehamilan mungkin kurang dari 1 tahun, ibu ya dengan keadaan mempunyai bayi ya BBR sebelumnya, melakukan pekerjaan fisik beberapa jam tanpa istirahat, sangat miskin, kurang gizi, perokok atau pengguna obat terlarang dan alkohol. Nah, faktor-faktor lagi yang lain, ibu hamil dengan anemia berat ya, preeklamsi atau hipertensi, infeksi selama kehamilan ganda, atau ya untuk bayinya cacat bawaan, infeksi selama dalam kandungan. Nah, dalam menentukan suatu diagnosis apakah bayi BBR, tentu semuanya kita harus melakukan analisis, pemeriksaan fisik. Dari analisis apa sih? Tentu perlu ya kita tanyakan umur ibunya, berat sebelumnya, jumlah varietas, darah kehamilan sebelumnya, kenaikan berat badan sama hamil, apakah naik bagus atau tidak, aktivitas ibunya, apakah selalu kerja keras, misalnya di kebun ya, penyakit dan cerita selama hamil, obat-obatan diminum selama hamil. Dari pemeriksaan fisik tentunya kita dapatkan pada waktu ditimbang berat badan kurang dari 2.500. Nah, sekarang tanda-tanda untuk BBR yang sesuai atau prematur murni kira-kira apa? Tulang rawan telinga lanugo. Nah, alat kelamin luar maksudnya gimana? Alat kelamin luar tentu pada wanita perempuan sama laki-laki beda ya. Kalau perempuan artinya mungkin si labia mayora belum menutupi labia minora. Kalau pada laki
dia teknisnya mungkin belum turun ya, atau untungnya ruginya kurang banyak. banyak ya. Jadi kita mesti perhatikan tanda-tanda prematuritas. Jadi apakah dia prematur murni atau bayi yang kecil untuk masa kehamilan. Kalau yang ini ya bayi kecil untuk masa kehamilan tidak jumpai tanda prematuritas. Dia kulitnya lebih keriput kayak nenek-nenek lahir, tapi kok udah kayak nenek-nenek ya. Dan kuku biasanya lebih panjang. Untuk kelamin luarnya biasanya sudah normal ya, kalau dia 7 bulan maksudnya. Untuk menilai usia gestasi bayi, pernah lihat ini nggak? Pernah ngerjakan nggak? Balak ya, untuk New Balak Score. New Balak Score itu adalah untuk menilai ya, kita harus dua, maturitas neuromuskuler dan maturitas fisik ya. Nanti bisa di copy, dilaminating, dan tempel ya. Nah, dari jumlah maturitas neuromuskuler ditambah maturitas fisik dijumlah. Jadi misalnya tadi yang sebelah sana, yang ini misalnya ya, yang ini misalnya jumlahnya 18 ditambah ini 18 tambah 18 berapa? 36. Di sini kita lihat di 36 itu sama antara 36 antara 35 dengan 40. Artinya usia gestasinya antara 38 sampai 40. Nah, 35 lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 37, 39, 38, 39 atau 39, 40? Nah, jadi dia 36 lebih dekat ke arah 38, 39. Jadi artinya dari skor 36 didapatkan nanti usia kehamilan antara 38, 39 minggu. Ya, untuk mengetahui, pertama itu untuk bayi-bayi yang PJT, yang IGR. Jadi kita harus lihat walaupun dia beratnya kurang dari 2.500, usia gestasinya kalau dilihat dari nilai balak bisa normal. Jadi kalian harus bisa ya, nanti bidan perawat ya, nanti kita tempel atau fotokopi, laminating, tempel, belajar lagi. Nah, setelah dapat tadi ya 38, 39 minggu, beratnya misalnya 2000. Misalnya beratnya 2000 di mana ya? Kecil sekali. 2000 ini ya. Beratnya 2000, tapi kita tarik dari sini. Terus usia gestasinya antara 38, 39. Jadi 38, 39 tarik 2000 di sini. Jadi ini artinya apa? Ya, jadi neonatus cukup bulan kecil untuk masa kehamilan. Jadi artinya NCB. Nah, nanti kita padukan dari skor dengan berat badan. Kita bisa dapat yang ini kecil masa kehamilan atau besar masa kehamilan. Sesuai masa kehamilan atau besar ya masa kehamilan. Saya nggak cukup waktu untuk mengajarkan step by stepnya ini. Jadi nanti kopi kami nanti belajar ulang ya. Karena kalau saya jelaskan sehari ini bisa sejam lebih. Ini ya, kemungkinan ini baik, akhirnya normal, beratnya mungkin ini 3,5. Nah, ini umurnya mungkin sama-sama 39, misalnya 39 40 minggu, tapi ini kecil, jadi ini KMK. Ini mungkin NCB, SNK. Nah, pada gambarannya bisa dilihat ya, kalau tampak luar ini, jadi tadi saya cepat ya. Kalau kurang dari usia 3 minggu ini, ya, lengkungnya itu masih tidak selalu lengkung banget nggak? Kalau ini kan lebih terbentuk, ini kurang terbentuk betul ya, terlihat jadi beda. Kemudian teteknya, tetek areolanya, ya, lihat areolanya besar atau kecil. Nah, seringkali ini yang kita lihat bukan besarnya ya, bukan besarnya ini, kan ini seperti bengkak ya. Yang kita lihat adalah hitamnya dan putihnya, ya, areola dan putihnya. Bukan besarnya ini, ada bayi-bayi yang besar, bukan ini yang kita lihat. Kita lihat kalau alatnya sudah terlihat dari payudara kecil, nah usianya biasanya lebih kecil, dan gestasinya. Kemudian, nah ini tadi labia mayora. Kalau yang ini biasanya yang sudah cukup bulan, yang ini masih terbuka kurang bulan.
laki-laki ini ya, ini juga masih UB-nya sedikit. Kalau ini sudah turun UB-nya banyak, ya sudah hitam dan ini warnanya lebih hitam, ini masih pucat. Nah, telapak kaki biar plantar crest ya, artinya garis-garis kaki. Nah, ini biasanya hanya di atas saja di gelasnya, kalau ini tidak udah sampai bawah. Ini biasanya bayi sebulan, ini yang kurang bulan. Oke, kalau sudah kita mendapatkan bayi dengan BBRL, apakah dia NCP KMK, NCP SMK, atau NCP PMK ya, kita bisa ada manajemen umum. Tentu, apa sih yang pertama? Suhu toh. Jadi stabilkan suhu, bayi jaga tetap hangat. Berapa suhu yang pas buat bayi? 36,5 sampai 37,5. Nah, jadi 36,5 sampai 37. Kemudian jaga potensi jalan nafas. Artinya kita lihat bagus nggak napasnya, bagus nggak, ada retraksi tidak. Kalau kita punya oximeter, ukur oximeternya berapa saturasinya. Kemudian nilai segera kondisi bayi tentang tanda vital tadi ya, pernapasannya, jadi jantung, warna kulit, dan aktivitas. Bila mengalami gangguan nafas, artinya kita hitung skor DON. Kalau dapat skor DON, tentu dikelola sesuai dengan gangguan nafasnya. Bila bayi kejang, ya potong kejang dengan antikonvulsan. Di sini obat anti kejang apa sih yang ada? Di sini dia sepam. Dia Yang di sepam. puskesmas dia sepam. Gak ada fenobarbital, Fenobarbital tidak ada. gak ada Phenytoin phenytoin. juga tidak. Oke, nanti kita ini ya. Tetap fokus utama adalah fenobarbital, tapi nanti kita lihat. Kemudian bila bayi dehidrasi, tentu harus pasang dalam infus, berikan cairan dehidrasi IV. Jadi pada neonatus kita jarang kasih RR. Ya kita harusnya tetap kasih NaCl. Jadi kalaupun dia shock juga bukan RR. Kalau neonatus ya kita shock juga tetap dikasihnya NaCl. Kelola sesuai dengan kondisi spesifik atau komplikasi. Jadi komplikasinya apa? Apakah hipotermi, apakah hipoglikemi, apakah gangguan napas, apakah hiperbilirubin, atau apakah kejang, dikelola sesuai komplikasi. Nah di sini ya masalah-masalah BPR semua sudah tahu. Asfiksia, seringkali terjadi asfiksia, gangguan napas, hipotermi, hipoglikemi, masalah pemberian minum, ASI maupun kuning. Bisa juga adanya masalah perdarahan, terutama bayi-bayi kecil yang menyebabkan perdarahan otak. Nah, dari anamnesis, pemeriksaan penunjang, kita bisa dapatkan diagnosis hipotermi, hipoglikemi, ikterus atau hiperbilirubinemi, masalah minum, masalah infeksi atau curiga sepsis, dan bisa ini pada yang lebih bulan aspirasi, sindrom aspirasi mikrobiom. Untuk pemberian minum, semuanya baik, tetap harus yang dapatnya apa sih yang terbaik? ASI. Nah supaya ASI berjalan lancar, tindakan pertama kita saat bayi lahir dengan baik, dengan normal, dengan menangis maksud saya, oleh untuk bisa lancar ASInya kita apa tindakannya? IMD. Jangan lupa ya. Jadi dalam perawatan rutin sudah kita misalnya lahir dia nangis oek-oek walaupun dia prematur. Kemarin diapain? Bayi lahir oek-oek. Kita lakukan perawatan rutin. Nah perawatan rutin itu apa tindakannya? Keringkan. Tidak ada posisi. Perawatan rutin bukan langkah awal. Sesaat langsung. Napasnya, jantungnya, tonusnya. Bagus IMD. IMD berapa jam? 1 jam. IMD 1 jam. Jadi IMD itu adalah suatu tindakan memori yang bagus buat bayi bahwa minuman atau satu-satunya yang enak bagi dia adalah ASI. Ya, jadi ingatnya ASI. Oke, periksa apakah bayi puas setelah menyusu. Catat jumlah urin setiap bayi kencing untuk menilai kecukupan minum. Nah, ini untuk minum dibilang minimal 6 kali sehari. Itu umur berapa? Apakah bayi baru lahir udah langsung kencing 6 kali sehari? Jadi berapa? Misalnya baru lahir berapa kali? Besoknya berapa kali? Berapa kali? Kalau misalnya baru lahir nih, berapa kali bayi kencing? Di hari sekali.
1 kali. Jadi kita jangan harapkan kali ini 6 kali sehari, kita kecewa deh. Oh, belum kencing-kencing jangan sampai kurang minum, langsung kasih sufor. Ya toh, kan begitu. Bidannya juga bingung. Bu bidan boleh nggak kasih sufor? Oh boleh bu, karena belum kencing harusnya perlu dokter bawah harus 6 kali. Udah beli aja sufor. Ya boleh. Kita sebagai bidan, perawat, dokter tetap minuman terbaik adalah ASI. Nah itu 6 kali sehari tercapai setelah umurnya seminggu. Jadi pada 1 hari baru 1 kali, 2 hari 2 kali, kira-kiranya gitu ya, 3 hari 3 kali. 6 kali itu maksudnya seminggu, dan seminggunya masih sedikit, nah itulah hati-hati. Jadi dalam seminggu artinya dia memang sudah 6 kali sehari. Oke? Kemudian timbang bayi setiap hari, hitung penambahan atau kurangan berat badan sesuai pemberian cairan atau susu ya, kalau pada kondisi yang perlu. Berat badan bisa turun berapa dalam seminggu? Apakah harus naik? Turun bisa. Biasanya turunnya berapa? 10%. Jadi boleh ya, bayi baru lahir misalnya nih hari pertama 2 kilo ya. Nah kontrol 3 hari toh, misalnya ini baik nih bu, pulang kontrol 3 hari. 3 hari kok turun beratnya 1,8. Masih boleh nggak? Boleh. Jadi dia harus boleh turun tuh sekitar 10%. Kalau misalnya 2 kilo turunnya 1,5, jadi berapa persen tuh? Berapa persen? Kalau beratnya 2 kilo waktu lahir, kemudian pada waktu kontrol beratnya 1,5, jadi turunnya berapa kilo? 25. Ya. 25. Berapa tuh? Setengah kilo. Ya toh dari setengah kilo tuh berapa persen? 25%. 25. 25%. Iya, iya. 25% kan? Iya. Nah, itu nggak boleh. Jadi ingat, tidak boleh bilang panas lebih, bilang berat lebih dari 10% dari berat badan lahirnya. Ingat ya, hanya boleh 10%. Lewat dari itu artinya tidak benar. Bila kenaikan berat badan tidak adekuat, tangani sebagai masalah kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Bila bayi menyusu, perhatikan cara pemberian ASI dan kemampuan bayi mengisap minimal 1 kali per hari. Maksudnya apa nih? Minimal 1 kali per hari. Bila bayi sudah tidak mendapatkan cairan IV dan beratnya naik 20 gram per kilo per hari selama 3 hari berturut-turut, timbang bayi 2 kali seminggu. Jadi kalau bayi-bayi yang perlu ini, kalian biasanya merujuk berat bayi BBR di berat berapa ya? Biasanya Terakhir 1.100. Yang kurang dari 2.000. Nah, jadi berapa yang paling tinggi? Di kita 1.100. Pernah merujuk 1.100. Yang paling tinggi di ujung? Yang paling tinggi Yang sih, 1.800 kayaknya. Itu karena apa? Selain 1.900. Itu pun kalau dengan gangguan. Jadi yang lahir pertama 1,7, yang kedua 1,5, yang ketiga 1,3. Jadi yang rujuk yang mana? Oh itu 1,5, 1,7 tidak masalah, nggak usah rujuk. Ya, nggak usah dirujuk. Kalau bisa pakai itu supaya nggak kedinginan, pakai apa? Perawatan apa? Metode gangguan. Bayi kecil. Metode yang gangguan. waktu rujuknya dok, PMK waktu rujuk. Ya di rumah. PMK juga toh. Iya, maksud saya gitu. Jadi artinya misalnya tadi 3 ya. Tapi kalau di atas 1.500 kondisi menetek bisa rawat dengan ibu di rumah. Dengan apa? PMK tadi. Jadi PMK bisa di rumah, bukan hanya rujukan saja. Jadi tindakan perawatan metode kanguru bukan hanya untuk transportasi maksudnya, tapi bisa untuk perawatan di rumah. Nah PMK bisa terhadap dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan neneknya. Jadi nggak semua harus dirujuk. Contoh yang 3 tadi. Tapi kalau di bawah 1.500 ya rujuk aja, takutnya ada masalah yang lain. Oke. Nah di sini ya 1.750 sampai 250 diharapkan minum lebih sering. Yang bisa 2 jam, nanti 2 jam sekali suruh netek. Seringkali orang tua atau ibu mengeluh ASI belum keluar, ya toh. Bidan, perawat dan dokter bagaimana
membuat ibunya bisa asinya banyak. Cara mekanisme yang baik supaya teknik pakai spek ya, spek 10 cc atau kalau 10 cc sebenarnya agak sakit ya, kecil. Bisa pakai spek yang 20 cc. Jadi potong ujungnya karena jarum dipotong, terus dipindah pistonnya itu dibalik. Iya. Berarti kok misalnya ya. Potong dan balik dia ke karet. Ini kan spek, ya bawain contoh. Tetapi yang paling gampang adalah apa tadi? Nih yang sudah pengalaman. Cari spek untuk 20 cc, 10 cc mungkin susah di rumah ya. Spek alami. Kita punya, ini potong dibuat. Nah, dibuat. Terus jangan dimasukin putihnya yang ini kan kasar. Balik. Kita balik, kita keluarkan. Nah, jadi begini kan jadinya ini bagus untuk tinggal sakit lecet. Kita masukkan kembali, jadi jangan dibekas potong. Oke ya, bisa pakai ini. Kalau memang punya spek, maksudnya ya bisa. Oke, penting pakai sisa panipah. Bisa bila ada gangguan napas, ya bila berat badan. Jadi kan tadi saya bilang di 1.500 ke atas kalau dia nggak ada gangguan masalah bisa nggak usah dirujuk. Tapi itu tadi PMK dan ASI terus. Bisa ASI perah ya, bisa ASI jalannya sendiri. Pada kondisi yang tadi ini saya 1.750 atau 1.500 ada masalah, ada gangguan napas, kejang, gangguan minum, segera lakukan rujukan. Sebelum kita rujuk tentunya tadi tetap tata laksana awal. Bila bayi dapat minum per oral dan tidak menggunakan cairan IV, berikan minum seperti pada bayi sehat. Tetapi kalau bayi perlu cairan IV ya, hanya berikan cairan IV selama 24 jam pertama. Mulai berikan minum per oral pada hari kedua dan atau setelah bayi stabil. Anjurkan pemberian ASI apabila ibu atau bayi menunjukkan tanda-tanda siap untuk menyusui. Apabila masalah sakitnya menghalangi proses menyusui, bisa gangguan napas atau kejang, berikan ASI perah, bisa melalui pipa lambung. Jadi ini kondisi-kondisi yang bisa kita kerjakan di puskesmas kalau orang tuanya tidak mau dirujuk, bayinya tidak mau dirujuk. Tetapi kalau mau dirujuk ya lebih bagus dirujuk. Tetapi tadi tata laksanya tetap di awal kita kerjakan. Pasang infus misalnya, pasang CPAP, kalau ada gangguan nafas, beri obat pertama. Misalnya dia diduga sepsis, kasih ampicillin dosis pertama, gentamisin dosis pertama, rujuk. Jadi jangan rujuk kosong-kosong. Maksudnya rujuk anestesis sesak napas kecil, ya rujuk saja tanpa diberi oksigen, tanpa pasang infus, tanpa terapi awal pertama, ampicillin, gentamisin. Jelas ya, ada kasus-kasus memang yang harus dirujuk, ya rujuk tapi dengan baik, tidak lempar buah. Oke, kalian berani nggak merawat BBM di rumah puskesmas? Dengan infus maksud saya. Berani nggak? Ya kalau kondisi stabil. Ya tapi tetap harus belajar. Kalian memasang infus pada waktu menuju harus bayinya terinfus. Nanti takutnya kan mengalami apa-apa di jalan. Jadi nggak boleh kos, nggak boleh lempar buang. Istilah lempar buang, rujuk tanpa ada bayi. Nggak boleh. Dua. Jadi usahakan kalian harus misalnya masang infus, jangan semua gagal sini pindah sini, gagal sini pindah kaki, kaki sini pindah kaki, sampai di rumah sakit udah nggak dapet. Vena-venanya udah rusak oleh kalian. Jadi pilih satu atau dua sisi sini misalnya. Sisanya semua di rumah sakit. Ingat ya, jangan semua ditusuk-tusuk sampai rumah sakit udah rusak pecah semua. Ingat itu ya. Nah, untuk memberikan cairannya infus pertama. Di hari pertama, maksudnya hari pertama lahir ya. Ini hari pertama itu baru pertama hari lahir, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Untuk berat badan lebih dari 1.500, startnya 60, naik 80, 100, 120, 140, top situ. Bisa plus sih sebenarnya kalau udah kondisi yang membaik. Kalau kurang dari 1.500, startnya lebih tinggi. Kalau bayi lebih kecil, cairannya lebih banyak, 80, naik 20, 100, naik lagi 20, 120, naik lagi 20, 140, akhirnya 150.
Misalnya bayinya 2 kilo, baru lahir hari ini baru lahir hari ini, dia asfiksia berat dengan RB sedang, kita mau masang infus. Beratnya 2 kilo, berapa cc dalam 24 jam? 80 Ya, beratnya 2 kilo, baru lahir nih hari ini, tapi dia ada gangguan napas sedang sehingga kita mau rujuk. Kita memberi cairan pada bayi itu berapa cc per 24 jam, berapa tetes per menit. Kalau gitu bidan perawat harus bisa, dokternya apalagi nggak bisa sekolah lagi. Tetes per menit mikro ya karena kalau itu harus mikro. Berapa tetes? 5. 120 cc per 24 jam. Sama dengan berapa tetes per menit? Ada jawabnya bilang 5. 5 dapetnya dari mana? Dari 120 dibagi 120 dibagi 24 dikali 60 per 60. Ada ini nggak sih? Ngerti nggak? Aku harus tulis cuma nggak ada yang bisa tulis. Jadi jawabannya adalah 60 per 60 coret dari 1. Jadi kesimpulannya 120 dibagi 24. Ngerti nggak yang di belakang? Umurnya 2 hari. Umurnya 2 hari. Saya bilang umurnya 2 hari. 2 hari dia datang karena kesedak. Kemungkinan aspirasi. Ya, jadi kan ada gangguan napas toh. Kita mau pasang infus. Umurnya 2 hari. Berat badannya ditimbang, gampang aja 3 kilo. Berapa kita kasih cairan? Berat badannya 3 kilo. Umurnya 2 hari. Umurnya 2 hari. Saya ngomong umur ya. Umur 2 hari. Berat badan 3 kilo. Ini yang terakhir 10 TPM. 10 dapat dari mana? Iya. Gimana? 10 dikali 3 apa tuh? 300 dibagi 24. Oke ya, semua bisa ya dari belakang sampai ke depan. Iya. Lanjut ya. Minum setelah umur 500 itu lebih besar, 30 sampai 30 kg. Kita pantau berat badannya. Ingat bayi ya, kalau sudah dapat ASI penuh ya pada semua kategori berat dan telah berusia lebih dari 2 hari, kita ingat tingkatkan jumlah ASI 2 mili per kilo per hari sampai tercapai jumlah. Nah kalau ASI saja ini bisa sampai 180. Tadi kan kalau cairan infusnya tadi 150 plus, kan baca ya ada plus. Kan ini 5 kali plus, jadi ini bisa juga cairannya 150 plus. Kalau ASI saja diharapkan dia bisa sampai 180 mili per kilo per hari. Oke, bahkan bayi BBLR bisa sampai 200 cc per kilo per hari. Jadi jangan patokan 150 lagi. Kalau bayi BBLR bisa maksimumnya itu 200 cc per kilo per hari. Setelah umurnya tentunya umurnya sudah lebih dari 7 hari. Ingat ya? 200 mili per kilo per hari maksimum. Nah, tanda kecukupan pemberian ASI tadi kalau udah umur seminggu ya, kencing minimal 6 kali dalam 24 jam. Bayi tidur lelap setelah pemberian ASI. Nah, peningkatan berat badan setelah 7 hari pertama sebanyak 20 gram setiap hari. Jadi dalam seminggu pertama bisa memang turun 10%, tapi setelah 7 hari dia akan naik kembali sedikit demi sedikit. Oke, jadi jangan kaget kalau dia turun, nggak apa-apa. Asal jangan lebih dari 10%. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ingat ya, 6 kali itu kalau sudah umurnya seminggu. Cara memberikan ASI udah tahu ya, menetek saat posisi perlekatan. Tahu nggak? Bidan-bidan tahu nggak? Bagaimana perlekatan yang baik, bagaimana posisi yang baik. Perlekatan yang baik gimana, Mak?
Perlekatan. Bayi di Satu. posisi lurus. Apa? Posisi lurus menghadap ke ibu. Posisi kan beda toh, posisi yang bagus dan pelekatan yang baik. Ada nggak sih? Iya. Melengket ke badan. Posisi lurus menghadap tidak boleh. Apa tadi tanya? Pelekatan. Ya, pelekatan yang baik yang bagaimana sih? Yuk. Caranya ada empat sih sebenarnya. Pelekatan artinya mulutnya baik. Dia nggak boleh cuma kena putingnya doang. Dia harus kena areola. Nah, masuk begitu. Jadi mulut bayi terbuka lebar. Apalagi? Kalem, singkatannya kalem. Apa kalem? Coba C. Coba. Singkatannya sebenarnya CA, kalem. A, CA, M. Chin. Tadi dagu. Areola, terus lips. Lips tuh mulutnya nggak boleh tadi, nggak boleh. Dia harus nggak boleh begini, jadi harus monyong, mulutnya monyong tau nggak? Ya. Jadi lipsnya harus terbuka lebar, mulutnya apalagi M. Ayo M apaan? Ih pada ngintip di Google juga nggak terdapat. Apa? Motir. Cari ya. Ya, jadi bibir baik doble tau nggak sih doble, bibir doble. Iya. Bibir tuh. Dia kan memble. Saya mau kasih contoh saya malu nanti saya bilang sekali. Jadi doble. Ke memble dulu. Jadi mulutnya keluar ke Gumpit, mulut, nah jadi dia mancung. menutupi lipsnya itu menutupi semua masuk. Oke ya? Itu tadi apa nah? Pelekatan, pelekatan ya. Udah ingat ya? Posisinya. Posisi bayi. Ayo ikut. Bidan-bidan harus tahu. Posisi bayi yang bagus supaya masih berhasil. Posisinya gimana? Posisi dalam garis lurus, bayi menghadap ke ibu. Dia lurus begini nih. Ini pegang dia pegang. Ayo gimana? Katanya baik. Posisi menempel ya. Ini kita menyokong atau baik. Telinga, tangan, dan kaki satu garis. Perut bayi harus nempel di perut mama. Oke? Jadi ada tuh kadang-kadang kepala bayi di sini, badannya begini. Nah ini kita harus tahu bahwa ini posisi salah. Jadi harus posisinya. Nah, kenapa harus begitu? Sekarang coba kalian minum. Kalau kalian minum hadapnya ini. Ya. Telinga, tangan satu garis. Tangan kita menyokong. Nah menyokongnya itu nggak harus kita nyokong begini dua-dua. Taruh di bantal saja. Duduk taruh bantal. Paling bagus sih duduk ya. Kenapa sih saya mengambil duduk kecuali ibunya nggak bisa duduk. Jadi duduk nih. Nah kita harus bersandar di kursi dengan bagus. Kalau kaki kita pendek, kursinya tinggi, nggak boleh bergantung. Naik. Kasih diklik. Diklik tahu toh, kursi kecil. Ini posisinya enak di ibunya. Tadi diatur telinga, tangan, dan kaki satu garis. Perut bayi nempel di perut mama. Tangan kita menyokong. Oke. Tangan yang satu buat apa? Masukkan. Tangan yang satu pegang tete kok. Supaya nggak keluar, nggak ketutupan. Betul nggak? Tangan yang satu pegang tete atau pegang yang lain? Pegang. Tete tidak akan terbang. Minta maaf ya. Tete tetap di tempatnya, jadi nggak perlu dipegang. Kenapa mesti pegang tetenya? Tidak. Ya, kenapa mesti tangannya dipegang? Ingat ya, tete tidak akan terbang. Jadi tidak akan nggak dianjurkan untuk memegang tete. Mulut. Tadi bilang takut Aspir. menutupi. Berarti mulut bayi yang di. Jadi posisi harus Misalnya ya, turun. misalnya saya posisi begini, misalnya saya kasih tunjuk ya. Ini tetenya bayi sampai. Si hidungnya bayi
menutupi tetek. Kita atur lagi ini, maju lagi. Kasih turun ke bawah. Dia pasti akan terbuka, Dia begini. akan dangak. Bisa dipegang. Jadi kalau dia nih posisi kan begini tadi nih, penutupan hidung. Dok, terus tangannya dia begini toh, supaya tetenya nggak nutup. Nggak perlu. Kita ubah lagi, ini nih, maju ke sini. Dengan maju ke sini kan dia terbuka. Ya kosonde. Bapak-bapak, ibu-ibu, perawat bidan cek nanti bayi. Kalau dia ketutupan, tangan kita maju ke sini. Nah ini bebas. Karena kita nggak perlu pegang tete. Satu lagi buat apa? Untuk belai bayinya supaya jangan jablay. Iya toh, tete nggak akan lepas, tete nggak akan terbang. Jadi bukan pegang tete, pegang bayinya, belai dia bayinya. Ini satu untuk membelai, lus-lus sambil ngajak ngomong. Itu stimulasi dini. Jelas ya? Diharapkan tidak di tempat tidur. Kenapa? Bisa tersedak, bisa tetenya yang besar nutupin bayi mate. Ya kan, kalau ibunya ada tidur sono, bayi ada di mana kan tahu tuh tete yang besar, kan ada juga ibu yang tete besar. Yang kosonde, bisa bayi. Ya itu kejadian, makanya saya nggak suka memang sambil tidur, duduk aja bu. Kalau ibunya ngantuk, ya beli bagus ibunya tidur, nggak usah anaknya nangis aja biar. Daripada anaknya mati, ketendes mamanya kok ketendes tete yang besar kok. Ini majukan lagi jadi kepala, nah dia akan dangak. Dipraktekkan. Jelas? Jadi harus bisa kelekatan dan posisi. Penting itu semua bidan, dokter, perawat harus tahu. Karena di MTBS bukan bidan, itu perawat. Nah kalau di ruang VK itu bidan mungkin ya kalau saat ini di puskesmas. Dokternya apalagi harus tahu semua hal di tetek, menetek dan soal yang lain. Pertanyaan sampai sini.